Mace Hilgers dan Eliano Rejders tiba di Bahrain, siap ikuti latihan perdana skuad lengkap Timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia telah kedatangan dua pemain anyar, Mace Hilgers dan Eliano Rejders, yang tiba di Bahrain pada 7 Oktober 2024. Kedatangan mereka disambut antusias oleh jajaran pelatih dan pemain lain di skuad Garuda, mengingat ini akan menjadi debut perdana bagi Hilgers dan Rejders setelah resmi dinaturalisasi. Kehadiran kedua pemain ini diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan dan dimensi baru bagi Timnas Indonesia, jelang laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024, sebagai bagian dari babak ketiga fase grup C. Mace Hilgers, seorang bek tengah tangguh yang memiliki pengalaman di kompetisi Belanda bersama klub Eredivisie, dan Eliano Rejders, gelandang kreatif yang dikenal memiliki visi bermain yang tajam, telah resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang rampung beberapa bulan yang lalu. Kehadiran keduanya membawa harapan baru, mengingat performa Timnas Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa laga terakhir, termasuk hasil imbang yang mengesankan melawan Arab Saudi dan Australia. Mace Hilgers diharapkan menjadi penguat lini pertahanan Garuda. Bek berusia 23 tahun ini dikenal memiliki kemampuan duel udara yang kuat, kecepatan dalam menjaga garis pertahanan, serta keakuratan dalam mengirim umpan panjang. Sementara itu, Eliano Rejders adalah gelandang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur tempo permainan, serta memecah pertahanan lawan dengan umpan-umpan terobosannya. Keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dan membuat perbedaan saat menghadapi Bahrain, yang notabene adalah lawan yang tidak mudah untuk dihadapi. Latihan perdana bersama skuad lengkap akan segera digelar di lapangan latihan di Manama, ibu kota Bahrain. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, memastikan bahwa persiapan kali ini akan lebih spesifik dan terstruktur, dengan menggunakan pendekatan latihan ala tim elit Eropa. Shin Tae-yong, yang memiliki pengalaman luas dalam menghadapi tim-tim besar, termasuk pengalaman melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, ingin memanfaatkan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Rejders untuk meningkatkan standar permainan tim secara keseluruhan. Pendekatan latihan yang dilakukan mencakup strategi penyerangan cepat, peningkatan intensitas permainan, dan transisi pertahanan yang solid, agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. ST menganggap bahwa latihan dengan filosofi sepak bola Eropa ini sangat cocok, terutama setelah melihat hasil positif yang dicapai saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, di mana Indonesia berhasil menahan imbang dua tim unggulan tersebut dengan menunjukkan disiplin dan organisasi permainan yang solid. Shin Tae-yong juga memberikan perhatian besar pada aspek fisik dan mental para pemain. Menghadapi Bahrain di kandangnya bukanlah perkara mudah, tetapi pelatih asal Korea Selatan tersebut optimis dengan kehadiran pemain-pemain seperti Hilgers dan Rejders, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengimbangi bahkan menundukkan Bahrain. Tidak hanya dalam hal teknis, ST juga menekankan kesiapan mental para pemain. Laga melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 ini adalah laga tandang yang menantang. Bahrain dikenal memiliki dukungan supporter yang sangat fanatik, dan tekanan dari atmosfer stadion bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa tim. Namun, dengan tambahan pengalaman Hilgers dan Rejders, ST percaya bahwa skuadnya mampu menghadapi tekanan dan bermain dengan determinasi tinggi. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Rejders juga memberikan dampak psikologis positif bagi para pemain lain. Mereka menjadi inspirasi dan contoh bahwa Timnas Indonesia kini tidak hanya mengandalkan semangat dan determinasi saja, tetapi juga kualitas teknik dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Dengan kombinasi ini, optimisme untuk meraih kemenangan di Bahrain semakin besar. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia, baik secara teknis maupun mental. Skuad Garuda kini dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan tren positif setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong menyebut bahwa target utama Indonesia di laga ini adalah bermain dengan fokus penuh selama 90 menit dan mencuri poin dari Bahrain. Jika memungkinkan, kemenangan akan menjadi hadiah manis bagi seluruh rakyat Indonesia yang terus mendukung perjuangan timnas. Dengan persiapan matang, strategi yang sudah disusun dengan cermat oleh STY, serta motivasi tinggi dari seluruh pemain, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik dalam laga kali ini. Bahrain mungkin menjadi tuan rumah dengan keunggulan atmosfer, tetapi Garuda datang dengan kekuatan baru,
semangat yang tak kenal menyerah, dan harapan besar untuk membawa pulang 3 poin. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Maes Hilgers dan Eleanor Reigers yang menjalani laga perdana mereka dengan seragam Garuda. Kedua pemain ini memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas mereka dan membuktikan bahwa keputusan naturalisasi mereka adalah langkah tepat untuk membantu Indonesia mencapai impian lolos ke Piala Dunia 2026. Segenap dukungan masyarakat Indonesia menjadi pendorong utama bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal dan mempersembahkan kemenangan yang diidam-idamkan. Shin Tae-yong racik strategi baru, Timnas Indonesia jalani latihan perdana di Bahrain ala tim elit Eropa. Persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga krusial di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dimulai dengan intensitas tinggi. Di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, latihan perdana digelar di Bahrain National Stadium pada Minggu dini hari. Meskipun sejumlah pemain belum hadir sepenuhnya, sesi ini menunjukkan komitmen untuk mengadopsi standar latihan ala tim-tim elit Eropa. Shin Tae-yong langsung menerapkan metode latihan yang kerap digunakan oleh tim-tim elit Eropa. Fokus utama latihan ini adalah pada kekuatan fisik, penguasaan bola, serta transisi permainan cepat. Dengan tujuan meningkatkan intensitas permainan Timnas Indonesia, Shin berharap metode ini dapat meningkatkan performa tim di laga penting mendatang. Dalam latihan perdana ini, kami menekankan aspek fisik dan kerja sama tim. Ini adalah persiapan yang sangat penting untuk memastikan para pemain siap dalam menghadapi permainan keras Bahrain, ungkap Shin Tae-yong setelah sesi latihan. Namun, pada latihan perdana ini, tak semua penggawa tim Garuda bisa hadir. Beberapa pemain yang berlaga di liga luar negeri masih belum tiba di Bahrain, dan diperkirakan baru akan bergabung dalam 1 atau 2 hari ke depan. Meski begitu, sejumlah pemain yang sudah hadir dalam kondisi fit dan siap menjalani latihan dengan intensitas yang tinggi. Ketidakhadiran sebagian pemain di sesi latihan perdana tidak mengurangi semangat tim. Pemain-pemain yang berlaga di luar Indonesia, seperti mereka yang berlaga di Eropa, belum bisa langsung bergabung karena jadwal klub masing-masing. Namun, Shin Tae-yong tetap yakin, kehadiran para pemain tersebut tidak akan terhambat dan akan segera menyatu dengan tim. Saat ini kami masih menunggu beberapa pemain yang belum tiba. Mereka adalah bagian penting dari tim ini, tetapi kami mengerti bahwa perjalanan dan jadwal mereka cukup padat, kata Shin. Ia menambahkan bahwa meskipun tidak semua pemain hadir, sesi latihan tetap berjalan sesuai rencana dengan penekanan pada pemahaman taktik yang akan digunakan melawan Bahrain. Salah satu pemain yang dinanti-nanti kehadirannya adalah Maes Hilgers, pemain FC Twente yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya. Hilgers diharapkan tiba di Bahrain pada malam ini dan segera bergabung dalam latihan bersama tim. Kehadiran Hilgers menjadi sorotan karena ini akan menjadi laga debutnya dalam seragam Garuda setelah proses panjang untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Maes adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi dan akan memberikan kedalaman yang lebih baik pada lini belakang kami. Kami senang akhirnya dia bisa bergabung dan menantikan kontribusinya untuk tim, jelas Shin Tae-yong. Sebagai pemain terbaik di FC Twente, Hilgers diharapkan mampu memberikan stabilitas di lini pertahanan Indonesia yang akan diuji oleh permainan fisik Bahrain. Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa integrasi Hilgers ke dalam tim tidak akan sulit karena sang pemain telah mengikuti berbagai pembicaraan dan sesi taktik secara virtual sebelum tiba di Bahrain. Laga melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Bahrain, sebagai tuan rumah, tentu akan memberikan perlawanan ketat dengan dukungan penuh dari para pendukung mereka. Namun, Timnas Indonesia tidak gentar. Dengan berbagai persiapan dan strategi baru, skuad Garuda siap memberikan perlawanan. Filosofi latihan Shin Tae-yong kali ini menekankan pada detail yang seringkali menjadi pembeda di lapangan. Sejak latihan perdana, pola permainan kolektif dengan intensitas tinggi menjadi fokus utama. Kesiapan fisik para pemain juga menjadi prioritas, karena Shin Tae-yong sadar bahwa tim-tim di Grup C, termasuk Bahrain, memiliki kekuatan fisik yang unggul. Kami mencoba untuk terus meningkatkan daya tahan fisik para pemain serta kemampuan dalam beradaptasi dengan situasi di lapangan.
Latihan intensif ini akan menjadi pondasi penting bagi kami saat bertanding melawan Bahrain nanti, tegas Shin Tae-yong. Kehadiran Maes Hilgers dan penerapan latihan dengan gaya ala tim Eropa menambah optimisme tim untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi. Setelah sukses menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia kini berfokus pada kemenangan melawan Bahrain untuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Tim ini telah bekerja keras dan menunjukkan peningkatan di berbagai aspek. Kami yakin, dengan strategi yang telah disiapkan dan semangat dari para pemain, kami bisa memberikan performa terbaik di pertandingan nanti, tutup Shin Tae-yong. Latihan perdana ini hanyalah awal dari persiapan panjang menuju laga penting di Bahrain. Dengan tambahan pemain baru, semangat tinggi dari seluruh tim, dan dukungan dari masyarakat Indonesia, harapan untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Maes Hilgers resmi berangkat ke Bahrain. Timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus melangkah maju dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, fase grup C. Setelah mencatat hasil yang cukup memuaskan dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, kini Garuda Muda kembali akan menghadapi tantangan besar dengan melawan Bahrain. Pertandingan ini akan digelar pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, dan menjadi salah satu momen penting bagi Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Salah satu berita yang paling dinanti adalah tentang Maes Hilgers, bek yang kini memperkuat Timnas Indonesia. Hilgers resmi berangkat ke Bahrain bersama rombongan tim pada Rabu, Oktober 2024. Kehadirannya di skuad memberikan angin segar bagi lini pertahanan Timnas Indonesia, terutama mengingat performanya yang konsisten dalam beberapa laga internasional sebelumnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan optimisme tinggi menjelang pertandingan melawan Bahrain. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang, timnya mampu menghadapi tekanan dari tuan rumah. Kehadiran Maes Hilgers di lini belakang dipandang sebagai aset besar untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Maes adalah pemain yang memiliki karakter kuat dan penguasaan bola yang baik. Dia bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan dan memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan fokus selama pertandingan, karena Bahrain dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh dan dukungan supporter tuan rumah. Latihan di Jakarta sebelum keberangkatan ke Bahrain diisi dengan berbagai simulasi taktik, termasuk memperkuat transisi bertahan ke menyerang. Shin Tae-yong juga memperhatikan aspek fisik dan mental para pemain, mengingat atmosfer di Bahrain yang mungkin tidak terlalu bersahabat bagi para pemain muda Indonesia. Bahrain bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Mereka memiliki rekam jejak yang cukup baik di level Asia dan kerap memberikan perlawanan ketat bagi tim-tim besar. Namun, Timnas Indonesia sudah menunjukkan kemampuan bertahan yang cukup baik dengan menahan Arab Saudi dan Australia, dua tim yang lebih diunggulkan dalam grup ini. Hasil imbang melawan dua raksasa Asia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di grup C. Timnas Bahrain, yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal, Fernando Correia, dikenal memiliki permainan agresif dan lini depan yang berbahaya. Menghadapi tekanan dari supporter sendiri dan kondisi cuaca yang berbeda, Bahrain akan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol. Shin Tae-yong menyadari hal ini dan telah mempersiapkan skema pertahanan yang disiplin serta transisi cepat untuk memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami sudah mempersiapkan diri. Bahrain memiliki pemain yang cepat dan solid dalam serangan balik, jadi kami harus waspada setiap saat, ditambah Tae-yong. Keputusan Maes Hilgers untuk bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi salah satu faktor krusial dalam peningkatan performa tim. Bek kelahiran Belanda ini dikenal memiliki kemampuan duel udara yang baik, serta mampu membaca permainan lawan dengan cermat. Dalam pertandingan sebelumnya, Hilgers menunjukkan ketenangan dalam situasi krusial, sesuatu yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting. Maes Hilgers juga memberikan komentarnya sebelum keberangkatannya ke Bahrain. Saya merasa senang dan bangga bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia.
Kami semua sadar betapa pentingnya pertandingan ini, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara, ujar Hilgers dengan penuh semangat. Kolaborasi Hilgers dengan Tom Haye di lini belakang diharapkan dapat menahan gempuran Bahrain, serta membantu membangun serangan dari lini pertahanan. Kualitas passing dari Hilgers akan sangat berguna ketika tim melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, terutama mengingat pentingnya efisiensi dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Tidak hanya fokus pada aspek teknis, dukungan dari publik Indonesia juga menjadi faktor penting. Meskipun bermain di kandang lawan, para pemain menyadari bahwa jutaan mata di Indonesia akan mendukung mereka dari jauh. Suporter Garuda yang berada di Bahrain pun diperkirakan akan hadir di stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Pertandingan ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos dari fase grup C. Jika berhasil meraih hasil positif, Timnas Indonesia akan semakin dekat dengan mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas berada di posisi yang cukup baik, meskipun masih harus bekerja keras mengingat persaingan di grup C sangat ketat. Pertandingan kontra Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Shin Tae-yong dan pasukannya. Dengan performa yang terus meningkat dan kehadiran pemain kunci seperti Mees Hilgers, Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan memberikan kejutan bagi tuan rumah. Kita tunggu dan doakan yang terbaik untuk Garuda Muda di kualifikasi kali ini. Maju terus, Garuda! Jayden Oosterwolde dapat tawaran naturalisasi dari PSSI, siap perkuat Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri tangguh yang saat ini memperkuat Parma FC di Serie B Italia, Jayden Oosterwolde, dikabarkan mendapat tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar ini menyebar cepat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan menjadi perbincangan hangat, mengingat Timnas Garuda tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia, PSSI berharap dapat memperkuat sektor pertahanan Timnas Indonesia yang semakin membutuhkan pemain berpengalaman di level internasional. Oosterwolde dinilai memiliki kualitas yang bisa meningkatkan performa Timnas dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia, terlebih pada tahap kritis seperti putaran keempat kualifikasi. Jayden Oosterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan bek kiri yang memiliki gaya bermain modern, di mana ia tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga aktif dalam membantu serangan. Oosterwolde memiliki stamina yang tinggi, kecepatan, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang baik. Kombinasi kemampuan bertahan dan menyerang ini membuatnya menjadi pilihan utama di Parma FC, klub yang ia bela sejak awal 2023 setelah direkrut dari FC Twente. Sebelum bermain untuk Parma, Oosterwolde sempat mengasah kemampuannya di Eredivisie bersama FC Twente, di mana ia menampilkan performa yang cukup mengesankan untuk pemain seusianya. Di Parma, ia langsung menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainannya. Kecepatan dan kekuatan fisiknya membuatnya sulit ditembus oleh para penyerang lawan, sementara keterampilan teknisnya membantu Parma dalam transisi serangan. Meski kini bermain di Serie B, pengalaman bermain di salah satu liga top Eropa seperti Serie A membuat Oosterwolde memiliki wawasan taktis yang lebih matang. Di usia yang masih muda, ia juga menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang menjadi bek sayap yang lebih komplit di masa depan. PSSI diketahui semakin gencar mendekati pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif di tingkat Asia dan internasional. Setelah sukses dengan beberapa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi seperti Mees Hilgers, kini perhatian beralih ke Jayden Oosterwolde. Kabar mengenai tawaran naturalisasi ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat PSSI sebelumnya sudah mengindikasikan akan terus mengevaluasi potensi pemain keturunan Indonesia yang tampil di kompetisi elit Eropa. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, dianggap sebagai kandidat yang sangat potensial. Erick Thohir,
Ketua Umum PSSI, sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menambah pemain berkualitas untuk memperkuat timnas, terutama jelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah pernyataan, Thohir menyebut bahwa naturalisasi adalah langkah yang akan dipertimbangkan dengan matang, terutama jika pemain tersebut bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Jayden Oosterwolde adalah salah satu pemain yang memiliki talenta luar biasa dan pengalaman bermain di kompetisi level tinggi. Kami melihat adanya potensi besar jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi akan dilakukan dengan memperhatikan komitmen pemain dan dampaknya bagi tim, ujar Thohir dalam sebuah wawancara. Meskipun belum memberikan pernyataan resmi terkait tawaran naturalisasi ini, Jayden Oosterwolde dilaporkan telah membuka diri untuk berbicara lebih lanjut dengan pihak PSSI. Menurut beberapa sumber, pemain muda tersebut merasa bangga dengan warisan budaya Indonesia yang ia miliki dan tertarik dengan proyek timnas Indonesia yang kini semakin kompetitif di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Keputusan untuk naturalisasi bagi pemain keturunan biasanya melibatkan pertimbangan pribadi dan profesional. Di satu sisi, Oosterwolde melihat kesempatan ini sebagai cara untuk lebih terhubung dengan akar Indonesianya. Sementara di sisi lain, ia juga menyadari bahwa bergabung dengan timnas Indonesia bisa menjadi langkah penting dalam karir internasionalnya. Selain itu, dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang sukses di timnas Indonesia, seperti Elkan Bagot dan Mees Hilgers, peluang Oosterwolde untuk berkontribusi di tim nasional semakin besar. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Oosterwolde berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru di lini pertahanan Indonesia. Dengan kecepatan dan kemampuan taktis yang ia miliki, Oosterwolde bisa membantu timnas dalam transisi serangan dan bertahan dengan lebih efektif. Di putaran keempat ini, tantangan semakin berat, dan Indonesia harus berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Kehadiran Jayden Oosterwolde di timnas Indonesia akan sangat krusial dalam upaya menghadapi tekanan dari tim-tim dengan gaya permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Oosterwolde, dengan pengalamannya di Eropa, memiliki kemampuan untuk menjaga pertahanan dan memberikan stabilitas di sisi kiri lapangan. Kemampuannya untuk naik membantu serangan juga akan memberikan dimensi baru dalam permainan timnas, yang selama ini mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tentu menyambut baik kemungkinan bergabungnya Oosterwolde. Dalam beberapa kesempatan, Tae-yong telah menegaskan bahwa timnas membutuhkan pemain yang bisa bermain di level internasional dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi tekanan di laga-laga besar. Jayden Oosterwolde, bek kiri muda yang bermain untuk Parma FC, menjadi salah satu pemain keturunan yang tengah dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Tawaran ini datang pada saat yang krusial, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Bahrain. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Oosterwolde diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dengan pengalaman dan kualitas yang ia miliki di level Eropa. Kehadirannya akan menambah kedalaman dan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia, yang tengah membangun fondasi kuat untuk bersaing di kancah internasional. Sydney Van Hooijdonk, pemain berdarah Maluku antar Bologna ke Liga Champions 2024-2025, PSSI siap tambah naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk, striker muda berdarah Maluku, menjadi salah satu pemain yang tengah mencuri perhatian dunia sepak bola internasional. Penampilannya yang mengesankan bersama Bologna di Serie A Italia telah membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan tim tersebut meraih tiket ke Liga Champions 2024-2025. Berita ini tak hanya menggembirakan para penggemar sepak bola Eropa, tetapi juga menimbulkan antusiasme besar di tanah air, terutama di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang darah Maluku yang dimilikinya, Sydney Van Hooijdonk disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dapat dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Keberhasilan Sydney membawa Bologna ke Liga Champions adalah buah dari kerja keras dan determinasi tinggi yang ditunjukkannya sepanjang musim 2023-2024. Sebagai penyerang utama, ia kerap menjadi penyelamat tim dalam beberapa laga krusial,
termasuk dalam laga penentu kualifikasi Liga Champions, di mana Bologna berhasil mengunci posisi 4 besar di Serie A. Tak hanya mencetak gol-gol penting, Van Hooijdonk juga memperlihatkan perkembangan pesat dalam hal teknis, terutama dalam penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta kemampuannya dalam membangun serangan dari lini depan. Sydney, yang merupakan putra dari mantan striker legendaris Feyenoord dan timnas Belanda, Pierre Van Hooijdonk, memiliki garis keturunan Maluku dari sang ibu. Meskipun lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Hal ini membuka pintu bagi PSSI untuk mempertimbangkan langkah naturalisasi, sebuah strategi yang telah menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Keberadaan pemain-pemain dengan kualitas Eropa seperti Sydney diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia, yang terus berusaha meningkatkan prestasi di tingkat Asia maupun dunia. Bologna sendiri menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah manajemen pelatih baru mereka, dan kontribusi Sydney tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan torehan lebih dari 15 gol di Serie A musim 2023-2024, ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak timnya. Gol-gol yang diciptakannya kerap datang di momen-momen krusial, seperti ketika Bologna menghadapi tim-tim besar seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Berkat penampilannya yang konsisten, Van Hooijdonk tidak hanya mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa, tetapi juga menarik perhatian media Belanda dan Indonesia yang mulai melihat peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda. Bagi PSSI, potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi langkah strategis berikutnya setelah sukses dengan program naturalisasi beberapa pemain keturunan di masa lalu. PSSI tampaknya tak mau melewatkan kesempatan ini, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang yang memiliki insting tajam dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Sydney, dengan pengalamannya di Serie A dan Liga Champions yang akan datang, bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk memproses naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan keinginan untuk membela Garuda di pentas internasional. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menyebut bahwa PSSI tidak hanya mencari pemain yang memiliki kualitas, tetapi juga yang memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Sydney, yang kerap menunjukkan kebanggaannya terhadap asal-usul Maluku, dianggap memenuhi kriteria tersebut. Sydney Van Hooijdonk adalah pemain yang luar biasa. Kami selalu terbuka untuk mendiskusikan potensi naturalisasi jika pemain tersebut memang layak dan memiliki keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami ingin timnas kita diisi oleh pemain-pemain yang memiliki rasa kebanggaan dan semangat untuk membawa Indonesia bersaing di tingkat internasional, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Sydney sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan dirinya dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, berbagai spekulasi terus berkembang, terutama setelah beberapa media Eropa mulai mengangkat kisah latar belakangnya yang memiliki darah Indonesia. Jika Sydney setuju untuk bergabung dengan skuad Garuda, ini tentunya akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia yang kini tengah mempersiapkan diri untuk berbagai ajang penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Keberhasilan PSSI dalam memproses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi tambahan amunisi besar bagi pelatih timnas Indonesia, yang belakangan ini gencar mencari solusi untuk meningkatkan kualitas lini depan. Sydney, dengan tinggi badannya yang mencapai 190 cm dan kemampuannya dalam duel udara, diakini bisa menjadi penyerang berbahaya di pentas Asia. Selain itu, kehadirannya juga diharapkan bisa menginspirasi para pemain muda Indonesia untuk terus mengembangkan potensi mereka agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Bersama Bologna, Sydney akan menghadapi salah satu tantangan terbesarnya di musim 2024-2025, yakni berlaga di Liga Champions. Pengalaman berkompetisi di turnamen elit ini tentu akan semakin mematangkan kemampuannya dan memberikan nilai tambah jika suatu saat ia bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pihak yang optimistis bahwa Sydney bisa menjadi aset berharga bagi Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang diincar PSSI, seperti Mees Hilgers dan Ian Maatsen, sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk membangun skuad yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi.